para Croters, gimana? Masih suka mulungin puntung rokok terus dibakar lagi? Kali ini saya akan membahas film perhororan duniawi lagi. Dan kali ini saya akan membahas film kafir, berceritakan tentang keluarga yang kena santet. Gimana ceritanya? Jik tontonnya Lira Kusia. Berlatar belakang tahun 1990-an, kisah akan berfokus pada keluarga harmonis Pak Herman. Ini orangnya. Pak Herman sendiri memiliki satu istri bernama Sri, serta dua anak yang bernama Andi anak sulung dan juga Dina sang anak bungsu. Namun ketika sedang menikmati makan malam keluarga di tengah guyuran hujan, tiba-tiba ya, tanpa diduga-duga, Pak Herman batuk hingga mengeluarkan beling. Dan dia menjadi orang yang paling cepat mati di film ini. Dan inilah kafir. Singkat cerita, selang beberapa hari dari kematian sang suami, terlihat Sri yang terpukul karena kematian yang tidak wajar suaminya menjadi sering murung. Namun tiba-tiba ternyata orang tua ini bernama Salim dan dia adalah tukang kebun yang baru di sini. Tak lama dari itu muncullah Andi yang datang bersama Kabogohna. Dia bernama Hanum. Terlihat Sri sangat senang karena sang anak ternyata masih doyan perempuan. Bahkan saking senangnya, Hanum dijamu dengan hidangan makan malam bersama keluarga. Namun tiba-tiba melihat Andi yang keselak, Sri pun merasa khawatir. Namun untungnya Andi hanya keselak sangu saja. Ketika di malam harinya, Sri yang sedang di kamar mendengar suara piano yang sering dimainkan oleh almarhum suaminya. Namun ketika dicek, nampaknya gangguan tadi membuat Sri tidur tak nyenyak, makan tak kenyang. Dan itu dibuktikan ketika di malam esoknya, di kala yang lain sedang asik menghibur dirinya sendiri, terlihat Sri hanya pelangap-pelongo dengan tatapan kosongnya. Karena hujan yang sangat deras, Sri meminta Hanum tetap menginap di sana. Saat sudah waktunya bobo, Sri mengaku bahwa semenjak peninggalan ayahnya, banyak sekali gangguan-gangguan yang dia alami. Dan tiba-tiba ya, entah tiang listrik mana yang kesambar geledek. Namun yang pasti, malam ini Sri dan keluarga akan tidur tanpa menggunakan kipas angin. Di tengah tidurnya, Sri terbangun karena geluduk yang kencang. Dan tiba-tiba entah noda hitam apa yang ada di plafonnya. Namun yang pasti, itu cukup membuat Sri tidak sadarkan diri akibat takut. Keesokan harinya terlihat Sri semakin tidak karuan karena gangguan-gangguan goib yang semakin intens. Dan tak lama dari itu, Mang Salim datang dengan membawa kabar dia akan keluar dari pekerjaan ini. Namun Sri yang pikirannya sedang carut-marut pun tidak peduli dengan hal itu. Di malam harinya terlihat keluarga kecil ini sedang menikmati makan malamnya. Namun tiba-tiba ya Bu ya. Ya, kejadian seperti Herman pun kembali terulang. Namun untungnya Sri tidak mati seperti suaminya. Khawatir dengan kondisi sang ibu, Dina dan Andi pun membawanya ke dokter. Namun jelas, dokter menjelaskannya secara ilmiah, yang dimana sang dokter berkata, muntah beling yang dialami Sri bisa saja karena sang ibu sedang depresi berat dan dengan sengaja makan beling tanpa trik yang digunakan pesulap merah. Saat Sri sedang beristirahat, Dina mengatakan pada Andi bahwa sebenarnya ibunya terkena santet. Namun Andi yang berpikir secara rasional jelas tidak mempercayai hal-hal yang seperti itu. Sehingga sempat terjadi perdebatan antara mereka. Keesokan harinya, Sri yang tidak mau pasrah begitu saja dan dianggap langap-longo, akhirnya mendatangi dukun paling sakti di kampungnya. Dengan media telur yang sebenarnya sudah dibongkar triknya, sang dukun mengatakan bahwa Sri telah terkena santet.
Singkat cerita, sang dukun kali ini datang ke rumah Sri untuk istilah kata pembersihan rumah. Setelah berhasil mendapatkan roh jahat yang bersemayam di rumah Sri, akhirnya Sri pun bisa sedikit tenang. Di keesokan harinya, Sri kembali datang ke rumah Bapak Dukun. Namun kali ini, Sri berniat untuk menyantet balik orang yang dia duga telah menyantetnya. Akhirnya sang dukun pun berusaha adu mekanik dengan dukun sebelah. Namun tiba-tiba ya, ternyata dukun yang terkenal tidak menjamin ilmunya sudah tinggi. Dan itu dibuktikan dengan matinya sang dukun kaduruk api. Di sisi lain, Dina yang baru saja pulang sekolah melihat sebuah foto yang sudah tersobek. Namun ketika mencari sobekan lainnya, tiba-tiba si ibu muncul dengan mimik muka yang panik dan juga banyak cipratan darah. Di malam harinya, akibat kematian sang dukun, tanpa Sri sadari, energi jahat datang kembali ke rumahnya. Di sisi lain, Dina menceritakan kejadian tadi siang ke kakaknya. Dan kembali, dia menyarankan harus ke dukun. Namun jelas, Andi yang skeptis terhadap hal-hal seperti itu pun menolaknya. Dan juga memberitahu Dina bahwa sang dukun ternama telah tewas di lahap si jago merah. Di keesokan harinya, Andi yang sedang mengantar Kabogohna Uwi pun melihat ada gerombolan warga yang sedang menolak penguburan sang dukun. Dan salah satu warga mengatakan bahwa dia adalah tukang santet. Dan menurut kepercayaan warga di sana, seorang tukang santet ketika dikubur akan bangkit kembali. Melihat penolakan yang begitu keras dari warga, akhirnya sang kepala desa pun memutuskan untuk menguburnya di tengah hutan. Di sisi lain, Dina yang sangat percaya kepada dukun memutuskan untuk melihat sendiri rumah dukun itu ketimbang sholat dan mengaji. Dan di rumah itulah Dina menemukan potongan foto yang ada di kamar ibunya waktu itu. Di keesokan harinya, Dina yang merasa foto wanita yang bersama orang tuanya ada hubungan dengan kejadian mistis di rumahnya pun memutuskan untuk menghampiri rumah itu. Namun sayang, rumah itu telah berpindah tangan. Dan di saat itu pula, Dina dipanggil oleh seorang nenek-nenek yang menceritakan kisah 20 tahun lalu tentang pemilik rumah yang bernama Leila yang telah diusir oleh warga. Namun seakan sang sutradara tidak ingin kita tahu lebih cepat tentang siapa pelakunya, scene pun berganti ke rumah Sri pada malam hari. Terlihat Andi yang sedang memandangi foto keluarganya. Namun tiba-tiba mendengar teriakan sang mama, Andi pun segera ke kamar ibunya. Dan disinilah Andi mengingat perkataan warga tentang mitos dukun yang akan bangkit kembali. Di keesokan harinya, Andi pun memutuskan untuk mengecek kuburan sang dukun dan meminta Hanum yang selalu ada di rumahnya untuk menjaga sang mama. Dan benar saja, ternyata kuburan sang dukun pun sudah terbongkar. Merasa akan ada bahaya pada ibunya, Andi pun bergegas untuk kembali pulang. Dan ketika sudah sampai di rumah, Hanum mengatakan bahwa Dina pingsan. Namun Andi yang lebih khawatir tentang ibunya pun lebih memilih mengecek keadaan sang mama. Dan benar saja, sang mama sudah menghilang entah kemana. Hanum yang merasa keadaan semakin genting akhirnya menyarankan Andi dan Dina menginap di rumahnya terlebih dahulu. Singkatnya, setelah sampai di rumah Hanum, mereka disambut oleh ibunya Hanum yang bernama Ratna. Dan setelah mengistirahatkan Dina, Andi yang gabut di tengah malam pun iseng melihat foto album keluarga Hanum. Namun yang mengejutkan adalah ada foto ibunya Hanum bersama sang ayah. Karena semakin penasaran, Andi pun mengambil foto yang ada di tas Dina. Dan betapa terkejutnya Andi bahwa yang ada di album keluarga Hanum sama persis dengan foto yang disimpan oleh Dina. Bahkan ketika mengecek catatan sang adik, ada tulisan Ratna sama dengan Leila. Semakin curiga dengan keluarga ini, Andi pun meminta Hanum untuk mengantarnya keluar. Namun tiba-tiba
Mau kemana malam-malam begini? Mana ibuku, Lela? Ya, tanpa diduga-duga Andi dipukul oleh Hanum. Setelah tersadar, Andi yang dalam posisi terikat pun bertanya mengapa mereka melakukan hal seperti ini. Dan disinilah semua terungkap. Tatkala Leila menceritakan kejadiannya saat masih muda, yang sebenarnya Ratna lah pacar Herman yang sebenarnya. Namun karena Sri juga mencintainya dan dia adalah orang kaya, dia menyuruh Ratna untuk meninggalkan Herman dengan menebar uang yang banyak. Padahal Ratna sedang mengandung anak haram dari Herman, yaitu Hanum. Dan yang lebih membuat Ratna kesal, tatkala Sri menggunakan pelet terhadap Herman, yang membuat Herman meninggalkan Ratna bersama cabang bayi yang ada di perutnya. Mendengar semua kenyataan itu, jelas Andi kaget karena selama ini dia pacaran dengan kakaknya sendiri. Karena penjelasan itu, akhirnya semua semakin jelas bahwa Ratna melakukan semua hal ini dikarenakan cinta masa lalunya. Dan yang lebih parahnya lagi, yang menaruh benda santet di rumah Sri adalah Hanum, sang kabogohna. Seakan tak cukup sampai di situ, Ratna mendatangkan kembali Sri yang sudah dia culik. Dan Ratna berencana menyiksa Dina di hadapan Sri dengan metode santet. Jangan anakku. Di tengah sibuknya Ratna menyantet Dina, Andi dengan cerdas memasukkan sapu tangan milik Hanum ke botol santet yang dia temukan. Di lain pihak, Ratna mendatangkan jasad sang dukun dan berniat mengubur Sri hidup-hidup. Seakan tak ingat semua hal yang dia lakukan di dunia pasti ada balasannya, Ratna kali ini berusaha menyantet Andi. Namun tiba-tiba setelah berhasil membuat Ratna dan Hanum dilahap si jago merah, Andi dan Dina langsung bergegas menyelamatkan ibunya. Dengan tepat waktu, Andi berhasil menyelamatkan sang ibu. Scene pun berganti kepada seseorang yang membawa jasad Ratna dan Hanum yang sudah hangus. Di sisi lain, Andi membawa keluarganya untuk kembali ke rumah karena menganggap masalah ini telah selesai. Tamat, ending yang sangat mengkapirkan. Entah bagaimana nasib Sri selanjutnya, dan juga nasib Ratna yang sudah memiliki kulit seperti singkong bakar. Namun yang jelas, hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah kalian sesekali bersekutu dengan setan. Karena selain menyekutukan Allah yang memiliki dosa paling besar, jelas hidup kalian tidak akan enak ketika kalian menjadi budak setan. Udah, itu aja.